tempuhlah jalan pertengahan dan janganlah berlebihan. Ya, poin nomor 5 ini luar biasa kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ternyata dalam ibadah itu nggak boleh ekstrim, tahu ekstrim? Berlebihan. Aku mau cepat masuk surga, nggak mau tidur malam, sholat terus ya. Nah ini nggak boleh kayak gini. Nggak boleh. Ya. Aku mau puasa terus setiap hari, bendinonya ya. Nggak boleh. Ya. Termasuk ketika kita bersedekah, sampai diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan, ya, yang bunyinya ketika wa ibadur rahman alladzina yamshun, kemudian walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang menginfakkan membantu orang maksudnya, mereka tidak boros membantunya, tidak berlebihan, dan juga tidak pelit banget. Yang terbaik adalah qawama, pertengahan. Nah ini yang Al-Quran mengajarkan. Sampai kita memberi orang sedekah itu nggak boleh berlebihan. Kita kasih semua nih, aku mau sedekah semua. Tuh nanti malam makan apa kan gitu ya. Sampai Nabi pernah ada salah seorang sahabat ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, punya anak perempuan satu, hartanya nggak kehitungan. Akhirnya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku infakkan semua harta karena beliau mau meninggal lagi sakit. Bolehkah aku infakkan semuanya? Apa kata dia? Nggak boleh. Ya, infakkan seperempatnya. Kalau ini pun setengahnya. Nggak boleh juga lebih. Kalau hanya Nabi memberikan terakhir sepertiganya terakhir. Jadi batasan kita memberikan infak kekayaan itu tidak boleh dari sepertiganya. Kenapa? Nabi mengatakan lebih baik nantinya yang sisanya itu diberikan kepada warismu, anak-anakmu, supaya mereka nantinya tidak minta-minta, tidak miskin maksudnya. Nah ini hebat. Di dalam bertindak apapun kita tidak boleh ekstrim. Tidak boleh. Yang paling bagus adalah pertengahan. Harus sederhana. Hidup ini sederhana saja. Ya, Anda mau tahajud, silahkan. Bahkan Nabi sendiri tidak melebihi dari 11, ada yang mengatakan 13 rakaat satu malam, enggak lebih daripada itu Nabi. Nah, ya. Jadi silahkan tiap malam, tetapi jangan semalam suntuk sampai nggak tidur. Kenapa? Nabi mengatakan, inna li badanika 'alaika haqqan. Sesungguhnya ya, bagi badanmu itu ada hak atasmu. Ya, sesungguhnya bagi badanmu ada hak atasmu. Maksudnya badan itu perlu dikasih istirahat, dikasih konsumsi makanan yang sehat, kasih minuman. Kalau puasa ya monggo. Kan Nabi sampai paling maksimum memberikan izin Nabi itu. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi yang pengen puasa, dilarang oleh Nabi. Lu aku kan mampu ya Rasulullah. Kalau kamu masih mampu, tolong kamu silahkan puasa 1 bulan 3 hari. Lu itu saya lebih mampu lah. Silahkan ditambah lagi dengan Senin Kemis. Masih ngeyel lagi. Silahkan ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain. Aku masih mampu semua ya Rasulullah. Akhirnya terakhir lakukan puasa Nabi Daud. Wah ini sampai segitunya Nabi ya. Dan hebat Nabi menjawab itu sangat bijak sekali. Ini ya. Jadi yang paling indah kata Nabi 3 hari 1 bulan plus Senin Kemis ya. Dan Senin Kemis Nabi mengusahakan. Ini jadi tidak ada istilah ekstremisme dalam agama. Yang ada adalah moderasi, keseimbangan, pertengahan. Ini ya. Islam adalah agama dunia akhirat. Spiritual, mental, fisikal harus sama-sama diisi. Ya, jasmani harus dikasih makan, rohani juga harus disiram. Disiram pakai apa?
ilmu. Kan ada siraman apa? Rohani. Rohani disiram. Ya maksudnya disiram dengan apa? Ya nasihat, ilmu, ya. Karena orang yang ngurusi fisik aja, rohaninya kosong, puyeng dia, ya. Dia akan berpotensi menghadapi stres, ya, dan depresi. Karena yang diurus apa aja? Fisik, mukanya gimana supaya lebih cantik, badannya langsing, menarik, seksi. Wah, sementara rohnya nggak diisi, dia akan tetap sengsara menderita. Maka Islam mengatakan dua-duanya, ya, mental harus sehat, fisikal juga harus sehat, dua-duanya, ya, keseimbangan. Dan kita sering berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina ing dunya kudu seneng, akhirat apalagi harus senang, ya Bu ya. Jadi jangan ditinggalkan dunianya. Kita harus kerja keras dunia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Apalah hadisnya? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Maksudnya, bekerjalah mati-matian untuk mengejar duniamu, seolah-olah kamu akan secok esok hari. Tahu secok? Mati. Dan bekerjalah semati-matian untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan secok esok hari. Kalau dunia selama-lamanya tadi saya katakan, ya, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan kejarlah akhirat seolah-olah kamu akan hidup atau akan mati besok. Jadi kerja terus, semua mengejar dua-duanya tanpa henti. Dan kita bersyukur kepada Allah, Anda semua, kita semua, ya, kerja sampai mental kemana lu? Loh ini bener. Oh ini betul banget. Ya, sampai ke sini loh, saking apanya tuh, pengen memajukan kondisi ekonomi, ya Bu ya. Ini Islam banget, ya Bu ya. Tapi jangan lupakan Tuhan sampai di sini gitu loh maksudnya. Ya, sudah gajiannya gede, malah apa? Jauh dari agama. Ada nggak orang kayak gini? Ada. Banyak. Di mana? Kita jangan seperti itu, ya Bu ya. Dunia kejar, akhirat juga kejar. Makanya bersyukur yang walaupun dulu kita waktu mau terbang ke Hongkong ini nggak ada niat sedikit pun untuk ke masjid. Ada nggak sih niat dulu? Tidak. Aku mau tataman Quran, ada nggak? Tidak. Nggak ada niat mondok itu, nggak ada, ya Bu ya. Niat belajar. Nggak tahu kalau ada masjid. Ya itu. Dalam bayangan kepala kita itu ya Uang. ngarungi apa? Dolar terus. Bersyukur kepada Allah. Allah berikan hidayah kepada kita, ya Bu ya. Sehingga yang kita cari, yang kita dapatkan bukan sekedar dolar, tetapi bermacam-macam, ya, ilmu, persaudaraan, ya Bu ya, ukhuwah seperti ini, ya, pengalaman, ya. Jadi bonusnya akan lebih banyak, ya, tidak sekedar materi dolar, tapi pahalanya, investasi pahalanya dapat, ya. Iya, persaudaraan banyak, pengalaman luar biasa, ya, dan lain sebagainya. Oke, kembali nomor berapa tadi? 5. Jangan sekali-kali memberatkan diri dalam ibadah. Ya, sembahyang nggak boleh berlebihan. Coba kalau Anda sembahyangnya memperlama, sudah majikan nggak ada di rumah misalnya, ya, aku mau sembahyang kayak sembahyangnya Nabi atau ya yang lain lah, maksudnya agak panjang, khusyuk, ya Bu ya, sampai 10 menit katakan sholat dulu. Ayo, kira-kira pandangan majikan gimana? Nggak suka. Kamu paisan lama banget, 5 kali lagi. Kan gitu, ya Bu ya. Ya sudahlah, sederhana saja, ya Bu ya.
Nah, kalau mau nambah yang sunnah-sunnah yang panjang, ya nantilah. Kalau sudah waktu majikan istirahat, waktu istirahat lah kita sendiri yang menambah-nambah. Kalau nggak ada kerjaan masuk. Ini kerjaan masih banyak, sholatnya komplit lagi. Nah, ini namanya tidak tahu diri. Ini namanya taunya duduk aja ya Bu ya. Nah, kita harus bisa menyikapi kondisi sebenarnya. Ya. Oke, jadi yang terbaik adalah pertengahan dan jangan berlebihan. Apapun, termasuk makan loh. Walaupun gratis ya, kasih makan gratis, enak-enak makanannya. Dalam Islam yang terbaik itu makan. Yang paling enak bisa menikmati sampai terngiang-ngiang terus, terpikir, teringat-ingat terus adalah ketika ya kita lagi sebelum sunnahnya Nabi, sebelum kenyang kita berhenti, sebelum kenyang kita bisa nggak makan kayak ngono makan enak-enak masih banyak nih Bu. Nah, berhentilah sebelum kenyang. Itu yang paling indah. Maka akan terasa terus nikmatnya ya Bu ya. Tapi kalau kita habiskan satu nampan, dua nampan, nggak bisa jalan. Akhirnya sakit kita. Mending kalau sehat, kalau mencret habis itu. Nah ini, maka yang paling enak sebenarnya lagi tok, berhenti, molot berhenti. Iya, paling enak sebenarnya. Tapi ya jarang manusia kayak gitu. Dan itu sebenarnya daya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang obesit, orang badannya itu karena ya nggak mengikuti sunnah diet Nabi ini. Ya mumpung lah dok akhirnya 5 piring habis. Sekali makan 5 piring, soalnya akhirnya kurang lagi nambah 6 piring. Wah ya akhirnya seperti itu. Ya, sudah obesit, akhirnya nggak bisa bekerja, malas, sakit, mati. Nah, iya, banyak penyakitnya orang kayak gitu. Iya. Sampai rumahnya dijebol itu. Benar. Pintunya. Ada yang dibongkar ya biar dijebol. Dulu ada saya pernah dengar nggak negara di Pasifik Selatan namanya Tonga, Republik Tonga kecil, saya tanya teman situ kurang gede-gede. Nah, raja presidennya itu pesawat tuh nggak muat. Nah, pintunya itu, akhirnya dia bikin sendiri. Mana bodohnya pernah ke Malaysia. Saking banyak makan karbohidratnya dan kayak itu tadi makan ya berlebihan. Ini yang sudah meninggal. Jadi yang paling baik sebenarnya ibu makan apa saja silahkan, tetapi itu tadi jangan berlebihan. Boleh makan daging, ngelarang nggak ngelarang. Yang paling baik adalah jangan berlebihan. Ini diet Nabi, makanya Nabi tidak pernah sakit dalam hidupnya kecuali ketika mau meninggal sakitnya. Kenapa? Karena dietnya seperti itu. Karena ternyata ibu-ibu sekalian, ada salah seorang ahli kedokteran di Mesir. Beliau mengatakan, kalaulah kita bangkitkan kembali, bangunkan kembali orang-orang yang sudah mati, lalu kita tanya, suruh bangkit, suruh datang lagi itu, suruh jejer yang sudah mati-mati. Kita tanya, ya kamu kenapa mati dulu? Sebabnya beliau mengatakan, pasti karena makanan. Ini Bu. Iya, nggak bisa jaga makanan itu loh maksudnya ya. Dok, wah makan sampai apa kencing manis, ada yang diabetes, wah macam-macamnya Bu ya. Iya. Dan ini rata-rata dimanapun ya Bu ya. Orang yang mau meninggal sudah tua itu mesti sakit semua. Kenapa? Karena dia investasi penyakit makanan itu dia. Makanya Anda sudah manis-manis, jangan makan makanan gula ya Bu ya. Anda sudah manis, sudah nyimpen semua di bank permanisan ya. Dari kecil ya Bu ya. Oh makan deg-deg terus itu yang manis-manis. Ya tuwek nanti nggak lama lagi ya Bu ya. Kencing manis, darah manis, apa lagi? Ludah manis semua ya Bu ya. Senyum aja
Jadi jangan berlebihan, boleh makan yang manis, tapi jangan Berlebihan. boleh makan daging, boleh semua menurut dokter saya, dokter Agus namanya, ya. Kata orang, oh nggak boleh makan, boleh, tapi jangan berlebihan, gitu. Iya, ada bagus dokter Agus namanya di banyak viral ya, viral bagus namanya. Jadi dengan syarat jangan berlebihan. 6. Baca. Murnikan tauhid kepada Allah agar Anda terbuka. Letak kebahagiaan Anda terletak pada sejauh mana kemurnian tauhid dan tulusnya keikhlasan Anda. Ya, kemudian tauhid di sini adalah takwa kita, kedekatan kita, takarrub kita kepada Allah. Sejauh mana ketakwaan kepada kita kepada Allah, ya, sejauh itu, ya, dada kita bisa diukur, ya. Orang yang selalu nyesek dadanya, pernah nyesek dada? Itu karena kemurnian tauhid keimanan kita kepada Allah itu berkurang. Orang yang murni tauhidnya kuat, dicaci, diuji, dipuji, dicaci maki, di apapun, bagi dia nggak mempan, nggak akan ada namanya dada itu, istilahnya nggak ada. Karena bagi dia, orang yang mencaci makinya malah justru telah memberikan kebaikan pahala untuk dia sebenarnya. Tapi kita belum mampu kayak gitu ya, Bu ya. Kita baru diwadahi sedikit, udah langsung apa, Bu? Di sini apa? Tidurnya gelembang-gelembung nggak jadi-jadi ya, Bu ya. Iya. Mau makan inget dia, mau tidur inget dia, mau masak. Aduh, di sini ya, Bu ya. Ya Allah, duk. Pernah kayak gitu? Pernah nyesek dadamu, Bu? Pernah. Pirang kali satu hari, Bu? Enggak sering-sering. Enggak tiap hari. Kalau keseringan bahaya. Enggak tiap hari. Nah, makanya orang takwa itu rileks hidupnya, enak. Iya, saya teringat dengan Imam Hasan Al-Basri, ya, seorang ulama terkenal di Irak, di Basrah, ya. Seorang terkenal ulama pemimpin termasuk. Ketika beliau namanya diaibkan seluruh penjuru negeri, kayak sekarang diviralkan, Indonesia sedunia tahu semua. Seorang ulama banyak yang dibencinya, kayak Nabi kan banyak pembencinya ya, dia. Akhirnya apa? Teman akrabnya yang tahu, akhirnya melaporin. San, itu loh namamu tuh di Ponorogo dijelek-jelekin, di Blitar, orang tahu semua loh. Di mana lagi? Kendal, mana lagi? Madiun, Indramayu, Lampung, Kendal, Blitar, Pati ini, kuning. Dari mana, Bu? Jawa Dari Barat. Karawang, Madiun, Blitar. San, semua namamu itu loh hancur. Kamu kok meneng, wah, diem aja kamu. Kenapa kamu nggak balas? Sampai digituin teman-teman. Apa menurut Pak Kiai Hasan Basri itu, ya, orang Basrah dulu, beliau menjawab, untuk apa aku membalas dendam terhadap orang yang telah memberikan kebaikan pahala kepadaku? Nah, gitu jawabnya. Maksudnya apa? Sekali dia nyinyirin, sekali itu pula pahala orang itu diberikan ke siapa? Pak Hasan Basri. Jadi buat apa aku mau balas dendam? Ya, Bu ya. Kalau balas nanti kebaikan aku dikirim ke sana lagi, ya aku rugilah. Orang Cina bilang lu gila. Rugilah jadi apa? Lu gila. Nah, ini. Ya, bahkan ketika itu Hasan Basri sampai pergi ke pasar. Aku mau belikan ya, apa itu yang keranjang dengan buah-buahan. Biasa kalau lebaran apa ngasih parcel ya, Bu ya. Hamper ya, atau parcel ya. Pokoknya beli ke pasar, beli parcel yang wah macam-macam isinya. Kemudian ditulis pada yang terhormat
bayam binti kangkung misalnya, yang ngejek-ngejek dia ya, Bu. Bersama ini aku kirimkan ini sebagai hadiah untukmu, tanda tangan Hasan Basri. Dikirim ini kalau sekarang pakai delivery, pakai tanda ya Bu ya, pakai pos lah zaman sekarang ya Bu ya. Dikirim seseorang diberikan. Ayo, ada nggak orang zaman sekarang kayak ini? Nah, ini kemurnian tauhid. Makanya hidupnya tenang aja, relax ya Bu ya. Iya. Jarang orang kayak ini, dan kita patut meniru seperti ini supaya uripmu tenang, bahagia dunia akhirat. Goncang sana goncang sini, tenang istiqomah ya Bu ya. Tapi ya jarang ya Bu ya, angel kayaknya. Walaupun begitu tetap kita upayakan ikhtiar ya. Ini yang disebut nomor 6 ya. Kita supaya lapang dada terus terbuka ya, itu dengan syarat memurnikan tauhid kepada Allah ya, dengan memperbanyak ketakwaan kepadanya ya, dan tulus ya, keikhlasan kita di top up terus, di upgrade terus ya, sehingga kita menjadi orang yang jernih, murni, enak kita. Ya, sebentar lagi zuhur, sebentar banget waktunya, mau kiamat ya Bu ya. Bulan depan sudah satu tahun. Cepatnya ya Allah. Tegangan. Baru 1 poin ini, 2 poin ya Bu ya. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa mengamalkan ya Bu ya. Dan semangat urip hari ini harus semangat. Anda hidup hari ini sekarang ini ya, harus semangat dan melakukan kebaikan-kebaikan. Tak usah pemikiran esok dan hari depan, yang penting hari ini baik, melakukan sesuatu yang terbaik, besoknya akan menjadi baik. Ini saya kira mau aja. Ada komentar? Pertanyaan, komentar. Ya, jadi kalau ada teman tolong diajak ya, mesti untuk bergabung ngaji lah. Ngaji kitab kuning apa kita tahu? Hitam putih. Kitab putih. Baik, mari kita tutup pengajian kita dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.